dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kepada kami inti kehidupan kami sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, itu menghayati cinta kasih, entah kepada Allah, kepada sesama, ataupun kepada alam semesta. Bantu kami untuk memasuki hatimu yang penuh cinta itu. Bantu kami untuk bisa menyelami kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita tidaklah gampang, kita tidaklah mudah untuk menghayati apa yang menjadi inti dari ajaran Yesus tentang Allah. Allah adalah kasih. Allah adalah segala-galanya. Dan Allah adalah karena Allah adalah kasih. Jadi kasih itu adalah sumber, inti, katakanlah nukleus, katakanlah DNA dari hidup manusia dan dari hidup Allah. Maka kita dipanggil untuk menghayati cinta itu kepada Allah dan kepada sesama dengan sepenuh hati. Tapi kita tahu juga bahwa cinta yang Allah inginkan itu bukanlah sekali jadi. Bukanlah begitu saja, tetapi suatu proses perjuangan, suatu proses yang panjang, yang jatuh dan bangun, yang gagal dan berhasil. Bagaimana kita melihat hal itu tersebut? Mari kita cermati kehidupan kita sehari-hari saja. Ya, kita tidak perlu berteori bahwa cinta harus memberikan seluruh diri kita. Meskipun demikian, tapi kita diajak untuk berhadapan dengan realitas yang konkret. Setiap hari kita dihadapkan kepada segala hal yang bertentangan dengan cinta, kebencian, kemarahan, kekecewaan, kegagalan, balas dendam, kebohongan. Semua itu berlawanan dengan cinta. Katakanlah dosa-dosa kita itu semua berlawanan dengan cinta. Ketika orang sombong, maka lawan dari sombong adalah kerendahan hati. Bagian dari cinta itu adalah kerendahan hati. Ketika orang malas, itu juga berlawanan dengan cinta kasih. Orang harus disiplin, orang harus bekerja keras, orang harus rajin. Ketika orang marah, berarti dia kurang cinta, kurang pengertian, kurang pengampunan. Ketika orang cabul, dia tidak murni, pikirannya kemana-mana. Banyak hal yang dia inginkan yang bersumber pada nafsu-nafsu kemanusiaannya. Ketika orang serakah, dia tidak menjadi berlawanan dengan cinta karena dia menimbun segala sesuatu untuk dirinya. Dia tidak rendah hati, dia ingin apa saja dia butuhkan untuk dirinya sendiri. Ketika orang kikir, dia menganggap apa yang dia miliki adalah kerja kerasnya hidupnya sendiri. Meski dia punya, dia tidak mau murah hati pada orang lain. Itu semua saudaraku terkasih. Jadi kalau kita perhatikan dosa itu berlawanan, jadi dosa itu sebetulnya
berlawanan dengan cinta kasih. Ya. Jadi dosa itu bukan hanya bahwa kita menentang Allah, melawan Allah, tapi terlebih-lebih dosa melawan cinta kasih. Sifat-sifat Allah yang adalah kasih itu adalah sifat-sifat Allah yang saya katakan tadi, ada ketujuh keutamaan itu: kerendahan hati, kesederhanaan, kemampuan untuk mengampuni, ya, berbuat baik, murni, rendah hati. Jadi semua itu sifat-sifat Allah yang itu sifat-sifat kasih itu. Karena itulah maka untuk menjadi rendah hati saja sebagai contoh, itu tidaklah mudah, sangat sulit sekali. Ya, ketika kita dihina, ketika kita diejek, ketika kita diperlakukan tidak adil, maka ada kemarahan, ada balas dendam, ada nafsu untuk menghancurkan orang lain. Nah, maka saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana kita melatih diri untuk katakanlah melakukan satu dari aspek-aspek kasih itu. Ya, saya merasakan bahwa ternyata memang cinta kasih butuh perjuangan dan butuh satu persatu, ya, satu persatu yang sifat dari kasih itu. Sebagai contoh, bagaimana saya menghayati salah satu misalnya rendah hati, maka saya mengatakan ada niat. Sebulan ini saya belajar untuk rendah hati. Ada niat, harus ada niat. Jadi tidak cukup hanya mengatakan aku mau mencintaimu. Betul, benar, tetapi itu terlalu luas. Ya, terlalu luas. Tapi aku berniat dalam sebulan ini untuk belajar rendah hati. Untuk menerima fitnahan, ejekan, segala macam bentuk yang merendahkan harkat martabatku. Ya. Nah, ada niat. Maka apa yang terjadi saudaraku terkasih? Ketika ada niat untuk rendah hati, maka si iblis ini akan terus menggocoh kita. Si iblis ini akan memberikan kepada kita orang-orang yang membuat kita marah, membuat kita direndahkan, ya, membuat kita sakit, ya, akan diberikan untuk menunjukkan bahwa memang kita dilatih, ya, untuk bersikap rendah hati. Karena itu saudaraku terkasih, lalu bulan depan kita latih lagi. Aku berniat untuk sederhana, ya. Aku berniat untuk sederhana. Dalam bulan ini aku berniat untuk sederhana. Sederhana bukan hanya pada barang-barang, tapi pada cara pikir juga. Tidak complicated gitu loh. Ya, tidak complicated mencari alasan-alasan untuk hidup sederhana, tapi hidup sederhana. Sikap batin kita untuk yang polos, yang jujur apa adanya, sederhana. Ya. Tidak berputar-putar di pikiran, tapi juga dengan barang, dengan materi, dengan apa adanya. Melihat segala sesuatu, ya. Nah, jadi terus berlanjut saudaraku terkasih. Ya. Nah, dalam sebulan itu kita berniat, nanti juga dikasihkan orang-orang yang berlawanan persis dengan niat saya untuk sederhana. Dan seterusnya. Ya, sampai ke 7 gunung dosa-dosa berbahaya kita, ya. Kemarahan, kesombongan, kemalasan, cabul, kikir, iri, ya, serakah. Nah, jadi kalau kita setiap bulan melatih seperti itu, apa yang terjadi saudaraku terkasih? Yang terjadi adalah bahwa kita semakin rindu mencintai Allah. Semakin kuat mencintai Allah, semakin mengerti betapa Allah itu luar biasa. Kata-kata yang
berkaitan dengan cinta kepada Allah itu menjadi powerful gitu loh. Di samping itu, kerinduanku juga untuk mencintai sesama begitu besar. Sungguh besar. Terasa besar. Karena saya bukan hanya menolong orang lain secara manusiawi dengan kebutuhan-kebutuhan fisik, material yang perlu saya bantu pada orang lain, tapi lebih daripada itu. Aku akan berusaha menyelamatkan jiwanya. Membawa orang kepada Kristus, kepada Allah yang adalah kasih. Jadi dengan kata lain, disitulah muncul suatu kerinduan ke dalam untuk mencintai Allah dalam diri manusia yang konkret. Dalam diri manusia yang konkret itu di mana? Di keluarga kita. Dengan suami Anda, dengan istri Anda, dengan anak-anak, dengan orang tua. Terlebih dengan orang-orang yang kita anggap, tanda petik, ya berdosa. Yang sulit. Nah disitulah justru ketika saya selalu ingat akan Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Dia berdoa supaya seorang penjahat bertobat. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit itulah justru kita dipanggil untuk lebih-lebih dekat dengan Tuhan. Ya, sekali lagi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit sekali itu, justru kita semakin dekat dan menyerah kepada Tuhan untuk orang tersebut. Dan yang kedua, justru itu menjadi fokus doa kita. Jadi kita sungguh-sungguh, ya nggak usah banyak-banyak katakanlah di dunia kepada orang lain, tapi kepada satu orang ini saya memberikan waktu, pikiran, hatiku untuk Tuhan mengubah dia. Ya, jadi saudaraku terkasih, ketika kita berhadapan dengan yang sulit itu, justru jangan mengumpat, jangan mengutuk, jangan marah, jangan kecewa dengan apa, tapi mengizinkan Tuhan untuk mengubah dia. Kita ingat juga Santa Monica bagaimana dia berjuang untuk suaminya dan anak-anaknya, terutama Agustinus. Dan ternyata 30 tahun baru terjadi perubahan. Ya. Jadi seringkali juga orang-orang yang sulit kita hadapi itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan juga motivasi. Bukan engkau, tapi aku, kata Tuhan, yang menyelamatkan manusia. Semoga kita masuk dalam misteri cinta kasih ini, tetapi juga bersedia masuk dalam niat-niat latihan untuk menjadi mencintai. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan masuk dalam misteri cinta Allah, cinta sesama, dan cinta diri kita masing-masing secara sehat. Tuhan memberkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.